Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan yang saya telah pilih dari Yosua pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Yosua pasal 1 ayat 1 mulai sampai ayat yang ke-9. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hamba Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Sekalipun seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin atas bacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Kita belajar di bawah satu tema yang sangat sederhana, hari depan yang penuh harapan. Hari depan yang penuh harapan. Hari depan artinya hari yang akan kita jalani ke depan, hari esok dan hari-hari selanjutnya. Itu sesuai dengan waktu yang Tuhan beri bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak dapat dipungkiri bahwa kadangkala apa yang kita pikirkan, apa yang kita rindukan, apa yang kita inginkan sehubungan dengan hidup ke depan, kadang tidak sesuai dengan kenyataan. Kadangnya Tuhan izinkan, di mana kita merindukan sukacita, tetapi kadang Tuhan mengizinkan kita mengalami duka cita. Kadang kita merindukan keberhasilan, tetapi yang terjadi pada kenyataannya ialah kegagalan demi kegagalan. Lalu mungkin dalam hati kita bertanya, inikah hari depan yang penuh dengan harapan? Inikah masa depan yang penuh dengan harapan? Bapak Ibu, tidak sedikit orang khawatir tentang kehidupan
yang akan dihadapinya. Banyak orang khawatir, banyak orang merasa takut, banyak orang merasa cemas dan tawar hati menjalani hidup ini dan hari-hari selanjutnya. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita tidak perlu takut. Serahkanlah hidup kita kepada Tuhan, karena Dialah yang akan memberi jaminan masa depan yang pasti, masa depan yang penuh dengan harapan. Dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Lalu pertanyaannya Bapak Ibu, apa yang harus kita miliki untuk hari esok, untuk hari depan yang penuh harapan? Apa yang harus kita miliki? Kita melihat bahagian yang pertama, percaya pada janji Tuhan. Percaya kepada janji Tuhan atau pegang teguh janji Tuhan. Janji artinya ucapan yang menyatakan kesediaan atau kesanggupan untuk berbuat. Itu janji. Janji Tuhan adalah janji ya dan pasti. Itu kita bisa lihat dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya kelalaian. Ya, itu janji. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Tidak sama dengan kita manusia. Ya, ada di antara Bapak Ibu yang korban janji? Ya, ada ya, banyak. Ya, manusia itu kadang PHP, apa ya PHP itu? Pemberi harapan palsu. Iya, kita kecewa karena berpegang kepada janji manusia yang belum tentu itu nyata. Apa janji Tuhan bagi orang yang percaya kepadanya? Kita melihat dalam ayat yang ketiga. Ini janji Tuhan, bahwa Tuhan berjanji akan memberikan berkat. Ya, Tuhan berjanji memberikan berkat. Dalam ayat yang ketiga, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Pada saat Musa mati, Yosua dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Musa memimpin umat Israel menuju ke tanah Kanaan. Tuhan berjanji dalam ayat yang ketiga, itu sangat jelas. Dan janji ini juga yang pernah dinyatakan Tuhan, disampaikan Tuhan kepada kepada Musa, itu dalam Ulangan pasal 11 ayat 24 sampai ayat yang ke-25. Dan kembali lagi disampaikan Tuhan kepada Yosua bahwa setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu. Semua tempat yang dilalui oleh Yosua itu Tuhan berikan. Tuhan memberikannya kepada Yosua. Tuhan memberikannya kepada umat Israel. Daerah-daerah yang mereka lewati menuju ke tanah Kanaan. Itu menjadi milik mereka. Luar biasa Bapak Ibu. Janji berkat bukan hanya diberikan kepada Yosua dan umat Israel, tetapi janji berkat juga diberikan kepada saya
memberikan berkat-Nya. Kalau Tuhan yang berjanji Bapak Ibu, maka kita tidak perlu takut akan kebutuhan kita sehubungan dengan hari esok dan hari-hari selanjutnya. Jangan kita khawatir. Saya mau menyampaikan ini kisah nyata kehidupan, kesaksian seorang ibu janda. Ada banyak janda di sini ya, baik yang sudah tua maupun yang masih muda. Yang masih muda belum tahu apakah masih ada kerinduan untuk mencari pasangan lagi. Ya. Ada kisah kehidupan seorang janda yang dikaruniai 5 orang anak. Ada 2 laki-laki dan 3 perempuan. Saat anak-anak mereka masih kecil, ya, suaminya dipanggil Tuhan. Itu berarti ibu ini bertanggung jawab penuh atas rumah tangganya, bertanggung jawab atas kelima anaknya, anak-anak yang Tuhan titipkan kepada mereka. Seiring berjalannya waktu, anak-anak mereka bertumbuh menjadi dewasa. Mereka menuntut ilmu, mereka membutuhkan banyak biaya. Bisa kita bayangkan ya, kehidupan seperti ini dengan tidak memiliki pekerjaan yang menetap. Betapa sukanya hidup ini. Demikiannya dialami oleh ibu janda ini. Suatu hari, karena dia belum punya rumah, masih ngontrak, bertahun-tahun ketika suaminya meninggal, mereka hidup di kontrakan yang sangat sederhana. Suatu hari, si pemilik kontrakan ini datang. Rupanya dalam 1 tahun itu mereka harus membayar 4 juta dalam 1 tahun. Bagi yang punya pekerjaan tetap, mungkin ini tidak terlalu mahal, tidak terlalu sukar. Tetapi ibu ini merasa begitu berat dengan biaya kehidupan. Membayar kontrakan dengan jumlah 4 juta itu sangat berat bagi ibu ini. Lalu anaknya bertanya-tanya, dari mana ya mama kita dapat uang? Kita tidak punya uang. Kita bekerja cukup untuk kita makan. Dari mana kita dapatkan? Ya, sebagai ibu yang setia, ia tidak pernah menyerah. Ia datang berdoa kepada Tuhan. Ia merangkul anak-anaknya. Mereka berdoa dengan satu keyakinan bahwa Tuhan akan menjawab doanya. 2 hari kemudian, ada seorang hamba Tuhan yang datang berkunjung dan mendoakan ibu ini. Dan sebelum berdoa, dia sampaikan bahan doanya. Pada saat itu Tuhan menjawab doanya. Hari esok pemilik rumah ini datang menagih. Ia membayar, ia melunasi. Maka tenanglah ibu ini. Bapak ibu, ada jaminan Tuhan, ada jaminan berkat Tuhan. Ini merupakan pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Walaupun banyak orang yang memprediksi bahwa tahun 2023 ini adalah tahun yang penuh dengan kesulitan ekonomi, tapi jangan khawatir, Tuhan ada bersama dengan kita. Kalau kita membuka dalam Mazmur 115 ayat 13,
Mari Bapak Ibu kita perhatikan, kita baca Mazmur 115 ayat yang ke-13. Tuhan memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Ya, Tuhan memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Ini janji Tuhan Bapak Ibu. Bukan hanya kepada orang dewasa Tuhan berjanji, bukan hanya kepada orang-orang tertentu Tuhan berjanji, tetapi kepada setiap orang yang hidup takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar, ada janji berkat yang Tuhan janjikan dan akan dinyatakan. Kemudian janji yang kedua yang Tuhan berikan sehubungan dengan masa depan yang penuh harapan, yaitu janji tentang penyertaan. Dalam ayatnya yang kelima, janji tentang penyertaan. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Dan seulangi, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Perjalanan Yosua dan umat Israel menuju tanah Kanaan bukanlah perjalanan tanpa masalah Bapak Ibu. Ada masalah yang menghadap, ada persoalan berat yang mereka akan temui, yang mereka hadapi. Mau tidak mau mereka harus lalui, mereka harus lewati. Salah satunya ialah Sungai Yordan. Iya, mereka harus melewati Sungai Yordan yang terbentang luas. Itu dalam pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Itu sangat nyata, terbukti pertolongan Tuhan kepada umat Israel saat mereka mulai menurunkan kaki mereka di Sungai Yordan. Bukankah nyata mujizat Tuhan saat itu? Air tidak dapat mengalir sehingga umat Israel boleh berjalan bagaikan di daratan. Iya. Tuhan menyertai umat Israel sehingga mereka dapat menyeberang Sungai Yordan, sekalipun itu dianggap sebagai masalah yang besar. Tetapi disitulah Tuhan menyatakan kuasanya menyertai mereka sehingga mereka boleh melewati Sungai Yordan dengan aman. Bapak Ibu, Tuhan menyertai kita 1 tahun telah berlalu. Percayalah bahwa Tuhan juga akan menyertai kita hari esok dan hari-hari selanjutnya. Dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-20 bagian B dikatakan, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini janji Yesus. Tuhan Yesus sendiri berjanji kepada murid-muridnya, kepada setiap orang yang percaya kepadanya, kepada saya dan kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa aku menyertai kamu. Yesus Kristus berjanji menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Akhir zaman adalah akhir di mana kita dapat mengakhiri kehidupan kita di dunia ini. Hari esok dan hari-hari selanjutnya Bapak Ibu, kita akan menemui kesukaran, ada penderitaan, ada masalah yang begitu berat, bahkan mungkin kita masih rasakan sampai pada saat ini. Janganlah takut menjalani hidup ini, jangan putus asa. Pegang teguh janji Tuhan bahwa Ia menyertai kita. Kemudian bahagian yang kedua yang harus kita miliki akan hari esok yang penuh harapan, miliki rasa tanggung jawab yang Tuhan berikan, atau melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.
Kita masing-masing dipercayakan tugas tanggung jawab. Ada tugas tanggung jawab kita sebagai tugas kita sebagai ibu rumah tangga, tugas kita sebagai kepala keluarga, ada penatua dan diaken, pengurus-pengurus intragerejawi. Kita semua diberi tugas oleh Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan memberikan tugas kepada Yosua sama dengan kita. Tuhan memberikan tugas kepada kita. Kita melihat Yosua diberi tugas sebagai pemimpin, memimpin bangsa Israel, serta membawa umat Israel masuk ke tanah Kanaan. Yosua melaksanakan tugas itu dengan penuh tanggung jawab. Ia tidak bersungut-sungut kepada Tuhan. Ia tidak pernah bersungut-sungut kepada Tuhan, walaupun tantangan demi tantangan dalam melaksanakan tugas yang Tuhan berikan. Yosua temui begitu berat persoalan yang dia temui, tapi ia tidak pernah bersungut-sungut kepada Tuhan. Terbukti bahwa Yosua dengan taat kepada Tuhan menunaikan tugas yang Tuhan percayakan. Ia sungguh-sungguh bertanggung jawab atas tugasnya sebagai pemimpin, memimpin umat Israel. Dan kiranya dalam kehidupan kita, apa tugas kita masing-masing? Apa yang Tuhan berikan untuk kita kerjakan? Mari kita bertanggung jawab atas tugas pekerjaan itu. Yosua, kalau kita melihat dalam Yosua pasal 11 ayat 23, di mana Yosua berhasil memimpin umat Israel masuk ke tanah Kanaan, karena sekali lagi ia melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh ketaatan kepada Tuhan. Hari depan yang penuh harapan, Bapak Ibu, menjadi bahagian kita bersama. Oleh karena itu, mari yang pertama bahwa pegang teguh janji Tuhan. Janji tentang berkat Tuhan sehubungan dengan kehidupan, kebutuhan-kebutuhan kita selama hidup di dunia ini. Tuhan senantiasa memberikan berkat-Nya. Tuhan senantiasa menyediakan dan akan memberikan bagi kita. Dan janji yang kedua, yaitu janji tentang penyertaan Tuhan. Kemudian yang kedua, bahwa mari kerjakanlah tugas kita dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kesetiaan kepada Tuhan, dengan penuh ketaatan kepada Tuhan, maka kita akan melihat hari depan kita yang diberkati Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada siang hari ini firman-Mu telah disampaikan oleh hamba-Mu. Roh Kudus yang akan memeteraikan firman-Mu ini di dalam hati kami, bahwa bersama dengan Tuhan, hidup dengan penuh kesetiaan kepada Tuhan, pegang teguh janji Tuhan, hidup dengan penuh ketaatan dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan, maka kami akan melihat hari depan yang indah. Hidup kami diberkati oleh Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir dalam penyembahan pada hari ini. Tuhan kiranya memberikan kesehatan yang sempurna. Tambahkanlah kepada kami kesetiaan untuk semakin setia di dalam diri Tuhan, setia di dalam menunaikan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan kiranya menyertai kami. Kami datang berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.